reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten. Berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Suatu hari, saat pulang kantor, Anda menumpangi bis umum. Anda sangat kelelahan dan bersyukur mendapatkan tempat duduk. Seorang wanita hamil naik di halte berikutnya. Ia tidak mendapatkan tempat duduk. Tindakan Anda adalah A. Saya akan tidur sejenak dan melihat tindakan penumpang lain. B. Saya merasa lelah sehingga meminta penumpang lain untuk memberikannya tempat duduk. C. Saya akan memberinya tempat duduk saya. D. Saya akan memberikannya tempat duduk saya di halte berikutnya saja. Baiklah teman-teman, Pak Reza pause, silakan teman-teman menjawab ya. Cukup ya kawan-kawan ya. Nah, kita bahas soal ini bersama-sama ya kawan-kawan. Nah, pada soal bahwa Anda sedang menumpangi bis umum, Anda sangat kelelahan dan bersyukur mendapatkan tempat duduk. Kemudian ada wanita hamil naik di halte berikutnya, ia tidak mendapatkan tempat duduk. Tindakan Anda adalah, nah langkah pertama kawan-kawan, kita tentukan dulu, soal ini kisi-kisinya apa, indikatornya apa. Kalau dilihat soal ini, indikator atau kisi-kisinya yaitu tentang integritas, yang di dalamnya berisikan tentang kepedulian kawan-kawan. Jadi, pilihlah jawaban kawan-kawan yang paling positif, yang paling peduli ya kawan-kawan ya, yang paling peduli dengan ibu hamil tersebut. Ya kawan-kawan. Nah, kita lihat jawabannya A ya. A. Saya akan tidur sejenak dan melihat tindakan penumpang lain. Jawaban yang A ini kurang tepat ya kawan-kawan ya. Jawabannya A ini seperti kita tidak peduli dengan ibu hamil itu. Oke kawan-kawan ya. Yang A kita eliminasi kawan-kawan. Kita lihat yang B kawan-kawan. Saya masih merasa lelah sehingga meminta penumpang lain untuk memberikannya tempat duduk. Ini juga bukan jawaban yang tepat kawan-kawan. Ingat ya, kata kuncinya itu peduli. Nah, kita cari si pilihan yang menunjukkan kalau kita sangat peduli dengan ibu hamil tersebut. Sedangkan jawaban B ini belum tepat ya kawan-kawan ya. Nah, coba kita lihat jawaban yang C ya kawan-kawan. Saya akan memberinya tempat duduk saya. Nah, yang C ini bagus kawan-kawan ya, daripada A dan B tadi.
Kenapa? Karena pilihan jawaban yang C menunjukkan kalau kita betul-betul peduli dengan ibu hamil tersebut. Nah, masalah capek, ibu hamil tersebut sudah naik di halte berikutnya. Berarti kita sudah ada waktu istirahat sejenak, kawan-kawan. Ya, jadi jawaban C ini adalah yang paling peduli daripada jawaban A dan B. Nah, kita tahan dulu jawabannya C ya, kawan-kawan ya. Kita lihat jawaban yang D ya. Saya akan memberikannya tempat duduk saya di halte berikutnya saja. Nah, di antara pilihan jawaban C yang D yang memiliki tingkat kepedulian yang paling tinggi itu adalah jawaban yang C, kawan-kawan ya. Nah, sudah pasti yang C ini punya nilai yang tertinggi dan C ini jawaban yang paling betul ya, kawan-kawan ya. Nah, jadi C ini nilainya 4, D itu poinnya 3, B itu poinnya 2, dan A poinnya 1, kawan-kawan ya. Soal nomor 2. Ayu bekerja di salah satu perusahaan. Saat jam istirahat, Ayu hendak makan siang di kafe langganannya. Di tengah jalan, Ayu melihat ada kafe lain yang sedang mengadakan diskon 50% untuk semua menu. Menu favorit yang Ayu inginkan di kafe langganan Ayu juga ada di kafe tersebut. A. Ayu akan makan di kafe tersebut untuk menghemat biaya. B. Ayu tidak makan di kafe tersebut sebab belum mengetahui rasanya. C. Tetap di kafe langganan dan meminta diskon 50% untuk pelanggan. D. Ayu mengambil pesanan makanan di kafe langganan. Silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Ayu ingin beli makan siang di kafe langganannya, tiba-tiba di tengah jalan Ayu lihat ada kafe lain yang sedang mengadakan diskon 50% untuk semua menu. Nah, kebetulan di kafe itu ada menu favorit Ayu yang sering Ayu pesan di kafe langganannya. Sikap Ayu sebaiknya. Nah, pada soal ini sebenarnya ingin melihat bagaimana teman-teman mengambil keputusan, teman-teman ya. Bagaimana cara teman-teman mengambil keputusan. Nah, di soal dijelaskan kalau ada diskon 50% teman-teman di kafe yang baru. Nah, di kafe itu ada menu favorit yang Ayu inginkan. Nah, kira-kira keputusan apa yang sebaiknya kita ambil? Nah, coba kita lihat jawaban yang A. Ayu akan makan di kafe tersebut untuk menghemat biaya. Bagus ya teman-teman ya. Karena kafe ini diskon 50% sudah pasti biaya kita lebih hemat daripada harus ke kafe langganan Ayu ya. Yang A kita tahan teman-teman. Coba kita lihat jawaban yang B. Ayu tidak makan di kafe tersebut sebab belum mengetahui rasanya. Ini termasuk kesempatan ya teman-teman ya. Kalau kita tidak makan di kafe tersebut berarti kita orangnya menyia-nyiakan kesempatan teman-teman. Ada yang lebih hemat. Kita harus ambil kesempatan itu ya teman-teman ya. Jadi yang B kurang tepat teman-teman. Yang C, tetap di kafe langganan dan meminta diskon 50% untuk pelanggan. Ini kurang etis ya teman-teman ya. Yang D, Ayu mengambil pesanan makanan di kafe langganan. Nah, ini konteksnya teman-teman ya. Konteksnya teman-teman ada diskon 50%. Jika ada diskon 50%, sebaiknya kita pilih yang diskon teman-teman ya. Untuk menghemat biaya, apalagi menunya sama, kualitasnya sama. Jadi di antara jawaban A dan D lebih tepat jawabannya A teman-teman ya. Ayu akan makan di kafe tersebut untuk menghemat biaya. Poin 4 ada di A, poin 3 ada di D, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di C teman-teman. Soal nomor 3. Hanapi menerima tawaran menjadi saksi dari Partai A pada pemilu 2024. Saat penghitungan quick count selesai, ternyata Partai A tidak unggul. Hanapi sebaiknya A. Menolak hasil pemilihan suara. B. Meminta mereka melakukan penghitungan ulang. C. Melapor pada Partai Y dan menerima hasil quick count. D. Menerima setiap keputusan panitia pemilu meski sakit. Baiklah teman-teman, silakan di pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita
kita bahas soal ini bersama-sama. Oke, di soal dijelaskan kalau Hanapi ini ditawari menjadi saksi ya dari partai A. Nah, saat penghitungan quick count selesai ternyata partai A tidak unggul. Nah, Hanapi sebaiknya. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman bagaimana integritas teman-teman, bagaimana cara teman-teman menerima keputusan. Ya. Karena kita lihat jawaban yang kira-kiranya itu teman-teman menerima hasilnya. Jangan menolak ya, udah pasti kecil nilainya. Sekarang kita lihat jawaban yang A. Menolak hasil pemilihan suara. Sudah pada saya bilang jangan pilih menolak, berarti kita tidak menerima keputusan ya. Yang B, meminta mereka melakukan penghitungan ulang. Nah, ini hampir sama saja dengan tidak terima keputusan ya teman-teman ya, kita eliminasi. Yang C, melapor pada partai. Oh, ini A ya teman-teman ya, maaf. Melapor pada partai A dan menerima hasil quick count. Nah, ini bagus ya teman-teman yang C ini ya teman-teman ya. Nah, kita laporkan kepada partai kalau kita tidak unggul dan kita terima hasilnya. Nah, ini bagus teman-teman ya. Yang D, kita bandingkan dulu dengan yang D. Menerima setiap keputusan panitia pemilu meski sakit ya, tapi lebih lengkap yang C tindakannya teman-teman ya. Jadi yang D kita eliminasi. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Melapor pada partai A dan menerima hasil quick count. Nah, teman-teman ya. Yang C poinnya 4, yang D poinnya 3, yang B poinnya 2 dan A poinnya 1. Soal nomor 4. Benny adalah karyawan di sebuah kantor pemerintahan. Di kantor Benny menggunakan fasilitas internet untuk kepentingan pribadi adalah hal yang sudah dianggap lumrah, meskipun pimpinan selalu mengingatkan larangan atas hal tersebut. Akan tetapi, sebagian kecil pegawai di kantor Benny menggunakan internet untuk kepentingan pribadi. Ini sudah masuk dalam level mengkhawatirkan, yaitu untuk berjualan online. Sikap Benny. A. Bersama-sama dengan beberapa orang rekan yang satu pandangan mendesak pimpinan untuk mengubah peraturan tersebut. Lanjut lagi. B. Tidak akan terlalu mempermasalahkan karena orang lain termasuk pimpinan juga tidak mau ambil pusing. C. Mematuhi peraturan yang ditetapkan dan secara santai mengajak pegawai lain untuk juga mulai mengubah kebiasaan buruknya. D. Menemukan solusi agar internet yang digunakan untuk berjualan online tersebut diblok. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau di kantor Benny ini banyak yang menggunakan fasilitas internet untuk kepentingan pribadi, sehingga dianggap lumrah. Padahal itu dilarang ya teman-teman ya, padahal itu dilarang. Akan tetapi sebagian kecil pegawai bahkan menggunakannya untuk berjualan online ya teman-teman ya. Sikap Benny. Nah, teman-teman ini ingin melihat bagaimana integritas kalian ya teman-teman ya, bagaimana cara kalian menghadapi suatu pelanggaran. Nah, kita lihat teman-teman mana yang paling tepat. Jawaban yang A, bersama-sama dengan pimpinan bersama-sama dengan beberapa orang rekan yang satu pandangan mendesak pimpinan untuk mengubah peraturan tersebut. Ini kan hanya sebagian kecil ya teman-teman ya. Ini hanya sebagian kecil, berarti tidak terlalu mendesak untuk peraturan dirubah ya teman-teman ya. Yang A ini jadi kurang tepat teman-teman. Yang B, tidak akan terlalu mempermasalahkan karena orang lain termasuk pimpinan juga tidak mau ambil pusing. Nah, ini juga tidak boleh, cuek acuh tak acuh terhadap pelanggaran juga tidak boleh ya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita lihat yang C lagi. Mematuhi peraturan yang ditetapkan dan secara santai mengajak pegawai lain untuk juga mulai mengubah kebiasaan buruknya. Bagus ya teman-teman ya. Yang C ini bagus teman-teman. Kita tahan dulu. Sekarang kita lihat jawaban yang D. D, menemukan solusi agar internet yang digunakan untuk berjualan online tersebut diblok. Nah, yang D ini bagus teman-teman ya. Nah, kita langsung menemukan solusinya. Kalau kita cuma mengajak saja, masih ada teman-teman kadang yang ngeyel teman-teman ya. Masih ada rekan kerja kita yang ngeyel, masih menggunakan
internet untuk perjualan online. Sedangkan kalau di blog, mereka sama sekali tidak bisa menggunakannya ya teman-teman ya. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Menemukan solusi agar internet yang digunakan untuk berjualan online tersebut di blog ya. Yang D poinnya 4, C poinnya 3, A poinnya 2, dan B poinnya 1. Soal nomor 5. Santi adalah karyawan baru di sebuah perusahaan. Perusahaan sedang mengerjakan sebuah proyek penting yang berkaitan dengan pemrograman perangkat lunak. Santi memiliki sebuah ide yang menurutnya akan membantu proyek tersebut. Sebagai karyawan junior, Santi sebaiknya A. Menyampaikan langsung idenya saat rapat proyek. B. Meminta senior untuk menyampaikan idenya. C. Menunda mengatakan idenya sampai ada yang bertanya. D. Menimbang baik buruk ide tersebut. Silakan teman-teman pause dan dijawab ya teman-teman. Cukup ya teman-teman ya. Marilah kita bahas bersama-sama. Mulai dari soal. Soal dijelaskan tadi, Santi karyawan baru, kemudian perusahaannya sedang mengerjakan sebuah proyek penting. Nah, Santi punya ide yang menurutnya bisa membantu proyek itu, tapi Santi ini karyawan junior. Apa yang sebaiknya Santi lakukan? Kita coba jawaban yang A. Pada soal ini sebenarnya ingin dilihat teman-teman bagaimana cara kita menyampaikan pendapat ketika ketika kita memiliki ide ya teman-teman ya. Kita coba lihat yang A, menyampaikan langsung idenya saat rapat proyek. Bagus ya teman-teman ya. Walaupun Santi ini karyawan baru atau junior, dia tidak boleh takut, harus disampaikan idenya langsung. Ya. Soal diterima atau tidak itu urusan nanti. Yang penting ide yang menurut teman-teman bisa membantu proyek tersebut sebaiknya langsung disampaikan. Kita simpan dulu jawaban yang A teman-teman. Kita lihat jawaban yang B. Meminta senior untuk menyampaikan idenya, kurang tepat menurut saya teman-teman. Yang C, menunda mengatakan idenya sampai ada yang bertanya, ini juga kurang tepat. Yang D, menimbang baik buruk ide tersebut. Kalau Santi tadi sudah yakin idenya itu bisa membantu proyek, berarti Santi sebelumnya sudah menimbang baik buruk ide tersebut teman-teman. Yang D kurang tepat ya. Jawaban yang memiliki poin tertinggi itu adalah yang A. Nah, poin 4 ada di A, poin 3 ada di D, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di C.